Kita amat pesimis, demo di mana-mana, semua udah kehilangan harapan ekonomi kan, masa depan suram segala macam. Jadi langkah pertama saya harusnya adalah membalik ekspektasi. Caranya gimana? Ya gue sombong ngomongnya. Nah itu by design, bukan kebetulan. Jadi saya bilang, saya bisa, saya mampu. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan berbicara sedikit tentang ekonomi Indonesia. Ada satu hal yang menarik ketika Bapak Purbaya ditunjuk menjadi Menteri Keuangan Indonesia. Dia datang dengan optimisme. Dia selalu percaya diri, dia selalu berbicara bahwa kita baik-baik saja. Ekonomi Indonesia cukup kuat dan kita akan selalu di keadaan yang baik dan aman. Itu yang selalu dia lontarkan. Makanya di konten ini kita akan berbicara tentang ekonomi Indonesia di bawah Bapak Purbaya. Kita akan bertanya-tanya apa sih yang dalam pikiran Purbaya, kenapa sih selalu dia bilang kita baik-baik saja. Kan padahal banyak hal yang terjadi, geopolitik, rupiah kita melemah, ISG turun, dan hal-hal lainnya. Tapi dia selalu bilang bahwa tenang saja, fundamental Indonesia cukup kuat. Ekonomi Indonesia akan kembali baik. Dia selalu berkata seperti itu. Kita akan bedah bagaimana pola pikir Bapak Purbaya sampai di titik itu. Kita akan dimulai dari rumus ekonomi sederhana, yaitu Y sama dengan C plus I plus G tambah N dikurangi X. Apa ini? Mungkin kalau anak-anak di luar ekonomi agak tidak familiar dengan ini, tapi saya akan jelaskan. Yaitu adalah pertumbuhan ekonomi. Sama dengan C itu adalah konsumsi masyarakat, ditambah I investasi, dan G itu adalah pengeluaran pemerintah, N dikurang X adalah ekspor dikurang impor. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi itu tidak dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga dan investasi, ditambah juga pengeluaran pemerintah, dan juga bagaimana kekuatan ekspor dan impor kita, perdagangan internasional kita. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu konsumsi. Kenapa Bapak Purbaya selalu yakin bahwa ekonomi kita akan baik? Karena dia percaya si kita itu kuat, yaitu konsumsi. Kenapa dia sangat percaya? Karena memang konsumsi Indonesia itu cukup kuat. Penduduk kita itu salah satu yang terbesar di dunia. Artinya apa? Semakin banyak penduduk, berarti semakin banyak transaksi. Semakin banyak orang bekerja, semakin banyak orang berbelanja, dan semakin banyak orang mengeluarkan uangnya. Jadi ketika konsumsi banyak, maka ekonomi kita akan kuat. Artinya orang akan bekerja, orang akan belanja, orang akan membayar sekolah anaknya, orang akan melakukan transaksi-transaksi. Ketika satu orang melakukan transaksi, itu akan memicu transaksi lain. Saya bekerja, saya membeli bakso. Ketika tukang bakso menerima uangnya, tukang bakso juga membeli bahan bakunya di pasar. Orang di pasar akan mendapatkan uang dan membelanjakan ke yang lain, ke kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, atau kebutuhan suami. Itu namanya multiplier effect. Satu transaksi akan mempengaruhi transaksi lain. Ketika itu berjalan, maka ekonomi akan baik. Dibandingkan negara lain seperti Singapura yang mungkin ketergantungan dengan investasi, mereka tidak sekuat Indonesia. Makanya Bapak Purbaya selalu percaya bahwa konsumsi kita kuat, karena itu akan mempengaruhi kekuatan ekonomi juga. Yang kedua adalah ada teori namanya Keynes, di mana dia selalu percaya bahwa government yang di itu punya pengaruh yang besar. Ketika sebuah ekonomi itu turun, negara tidak boleh diam. Itu poin utamanya. Ketika negara diam, maka dia tidak memicu perekonomian. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh negara untuk mendorong ekonomi, yaitu adalah melalui belanja pemerintah. Belanja pemerintah contohnya apa? Ketika ekonomi tidak baik, belanja pemerintah itu bisa dilaksanakan dengan pemerintah bisa memberikan proyek, memberikan subsidi, memberikan bantuan sosial, atau memberikan hal-hal yang lain untuk memicu pertumbuhan perekonomian. Ketika ekonomi lagi tidak baik-baik saja, negara hadir. Mereka membantu masyarakat untuk melakukan produksi. Artinya apa? Ketika pemerintah memberikan subsidi, maka masyarakat akan percaya bahwa kita baik-baik saja, pemerintah ada kok yang memberikan subsidi. Jadi mereka bersama-sama untuk menopang perekonomian yang sedang mungkin penuh dengan tantangan. Makanya negara hadir untuk meningkatkan dan juga mendukung stimulus perekonomian di Indonesia khususnya. Yang ketiga adalah bayang mengambil. Gitu. Dari sini kita akan melihat kebijakan dari Purbaya itu, yaitu ketika bank disuruh menyalurkan 200 triliun, Bank Indonesia disuruh menyalurkan 200 triliun ke bank-bank, dan juga dari bank-bank memberikan kredit kepada masyarakat. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
ketika bank menyalurkan uang kepada UMKM contohnya, maka UMKM juga akan berani melakukan investasi ke hal yang lain. Mereka bisa membuka cabang, mereka juga bisa membeli bahan, dan juga bisa meningkatkan usaha-usaha mereka. Itu poin utamanya. Jadi ketika bank hadir untuk memberikan Jadi ketika bank hadir untuk memberikan uang kepada usaha, itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu poin utamanya. Begitu mesin ekonomi itu bekerja. Baru yang keempat, kita akan membahas tentang APBN aman. Namun memang APBN ini harus disetujui oleh banyak pihak. Di sini mungkin dari presiden, dari kementerian itu sendiri, dan juga dari DPR. Jadi ini membuat APBN sangat tricky. Tapi memang Indonesia defisit APBN tapi masih di bawah 3%. Yang artinya ya pendapatan kita ya tidak sebaik dengan pengeluaran kita, gitu ya. Tapi apa yang menjadikan Purbaya sangat yakin dengan ekonomi? Karena APBN kita cukup aman. Tapi hal yang paling menarik tentang APBN adalah APBN juga harus bijak disalurkan. Artinya apa? Ketika APBN tidak bijak disalurkan, maka perekonomian juga tidak bergerak. Ketika APBN hanya dibuat untuk membangun proyek-proyek yang tidak produktif, gitu ya, dimana APBN disalurkan ya tidak meningkatkan stimulus ekonomi Indonesia, itu yang menjadi permasalahan. Ketika APBN digunakan untuk membuat MBG, tujuannya apa? Maka ekonomi di bawah, pelaku usaha di bawah, ekonominya akan meningkat. Ya itu tujuannya, itu dapat membantu perekonomian Indonesia. Tapi ketika APBN itu dikorupsi, maka sektor-sektor di bawah juga tidak akan terbantu. Makanya ini sangat tricky. Tapi secara data APBN kita masih cukup aman. Baru kita ke poin terakhir, yaitu ekspektasi. Apa ini? Apa sih? Kenapa kita harus membahas ekspektasi? Bukannya ekonomi itu hanya belajar tentang angka, statistik, dan data. Kenapa kita belajar tentang ekspektasi? Itu menariknya ekonomi. Ekonomi itu bukan hanya tentang statistik. Ekonomi itu bukan hanya tentang data. Ekonomi itu tentang emosi dan psikologi. Artinya apa? Ketika seseorang yakin bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja, orang akan lebih optimis dan berani. Ketika kita semua warga Indonesia yakin bahwa Indonesia memiliki ekonomi yang kuat, maka kita nggak punya keraguan untuk menyalurkan uang kita. Kita akan berani investasi, kita akan berani belanja, kita akan berani membuka usaha, kita akan berani kredit uang ke bank. Dan ketika optimisme itu datang, ekonomi juga akan terus naik. Ini namanya animal spirit, yaitu ketika orang optimis, orang percaya diri, orang akan juga berani untuk mengambil resiko. Maka di sini poinnya adalah jangan panik. Dan itu yang kita lihat dari Purbaya. Purbaya adalah orang yang berani, orang yang kalau kita wawancara pasti selalu bilang, tenang, fundamental kita aman, ekonomi Indonesia akan baik. Dan semoga memang begitu. Kita berharap bahwa Bapak Purbaya sebagai Menteri Keuangan bisa membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik lagi dengan kebijakannya. Dan kita berharap ekonomi Indonesia juga terus bertumbuh. This is the video. Put your comment below and don't forget to subscribe. See me in another video. Thank you.